Oke, di bahan kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini sering dikenal sebagai rekening alat pencatatan transaksi. Kenapa siklus akuntansi perusahaan jasa disebut sebagai pencatatan transaksi? Karena di siklus akuntansi perusahaan jasa adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga biaya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencatat data-data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Kedua, pencatatan di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rekening real dan rekening nominal. Rekening itu adalah rekening yang dilaporkan ke neraca, di mana saldo rekening dari akhir periode yang sedang berjalan akan disajikan kembali pada periode berikutnya. Nah, di rekening real ini terdiri dari harta atau aktiva, kewajiban, dan juga modal. Untuk yang kedua yaitu rekening nominal. Rekening nominal ini rekening yang dilaporkan ke laba rugi atau laporan laba rugi. Nah, di dalam rekening ini saldo rekening dari akhir periode yang sedang berjalan tidak disajikan kembali pada periode berikutnya. Nah, di dalam rekening nominal ini terdiri dari pendapatan dan juga beban. Dan saldo rekening pendapatan akan dipindahkan ke rekening modal sebagai saldo modal akhir perusahaan pada periode berjalan atau selanjutnya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu penggolongan rekening atau penggolongan pencatatan. Di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, penggolongan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu harta atau yang sering kita kenal dengan aktiva, atau yang paling sering kita kenal dengan aset. Yang kedua kewajiban. Kewajiban ini yang sering kita kenal dengan utang usaha atau utang lancar atau utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu modal. Yang keempat pendapatan atau income. Yang kelima yaitu adalah beban. Beban usaha, beban gaji, beban sewa, ataupun beban listrik ataupun yang lainnya. Oke, pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai harta atau yang sering dikenal dengan aset, di mana harta ini dapat kita definisikan kekayaan yang kita miliki atau yang dimiliki sebuah perusahaan. Dan harta ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lainnya. Yang pertama aktiva lancar. Aktiva lancar adalah harta yang cepat bisa menjadi uang atau yang cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan apa saja sih yang menjadi komoditi atau yang tergolong ke dalam aktiva lancar ini? Contohnya, 1. Kas, kedua surat-surat berharga, ketiga piutang dagang, keempat piutang wesel, kelima persediaan barang dagang, keenam pendapatan yang masih harus ditagih, ketujuh biaya dibayar di muka seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka. Nah, yang ke-8 yaitu perlengkapan. Yang kedua yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta yang dimiliki sebuah perusahaan yang dapat dipakai lebih dari 1 tahun. Nah, di sini bisa kita ketahui perbedaan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, yaitu aktiva lancar kurang dari 1 tahun, sedangkan aktiva tetap lebih dari 1 tahun. Nah, di aktiva tetap dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama investasi. Investasi adalah bentuk investasi jangka panjang yang digunakan untuk menguasai perusahaan lainnya. Contohnya, investasi dalam berbentuk saham atau investasi dalam berbentuk obligasi. Yang kedua, aktiva tetap berwujud. Aktiva tidak berwujud ini aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan
dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, ataupun kendaraan. Yang ketiga, aktiva tidak berwujud yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya goodwill atau yang sering kita kenal dengan hak yang diberikan kepada pembuat pertama suatu barang atau merek dagang yang kita miliki, yang sering kita kenal dengan hak kekayaan intelektual atau yang sering juga kita dengar merek dagang hak cipta. Yang ketiga yaitu aktiva lain-lainnya. Aktiva lain-lainnya ini adalah harta yang tidak dapat digolongkan ke aktiva lancar, investasi, ataupun aktiva tidak berwujud. Contohnya, aktiva tetap yang tidak digunakan, aktiva lancar yang tidak disertakan dalam kegiatan, seperti beban yang ditangguhkan atau piutang kepada pemegang saham. Oke, pembahasan berikutnya mengenai kewajiban atau yang sering kita kenal dengan utang usaha. Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar atau pengeluaran dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Utang usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang atau utang wesel atau biaya-biaya yang masih harus dibayar, seperti biaya listrik yang masih harus dibayar atau biaya gaji. Nah, untuk yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang hipotek atau utang yang disertakan dengan jaminan aktiva tetap tak bergerak. Yang kedua, utang obligasi. Utang obligasi yaitu utang yang disertakan surat pengakuan untuk dengan membayar bunga setiap waktu yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai modal, di mana modal yang sering kita dengar dengan kapital atau equity. Modal adalah hak residual para pemilik perusahaan atas aktiva yang ditanamkan ke dalam perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha yang ditahan. Pencatatan modal dalam neraca dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, kedua perusahaan persekutuan, yang ketiga perusahaan perseroan atau yang sering kita dengar dengan modal saham. Yang keempat yaitu pendapatan, di mana pendapatan ini yang sering kita dengar dengan income. Oke, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban yang timbul dari penyerahan barang atau penyerahan barang dagang atau jasa ataupun aktiva lainnya yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, dan pendapatan lain-lainnya. Yang kelima yaitu masuk ke beban. Beban berarti biaya. Beban adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama satu periode untuk memperoleh barang atau jasa yang telah dimanfaatkan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan. Dan beban dikelompokkan menjadi beberapa bagian. 1. Beban usaha, kedua beban di luar usaha, yang ketiga beban lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton video kita. See you.